Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa banget. Datangnya dari pesisir selatan Indonesia. Nah, ini soal tempat yang kelihatannya indah ya, tapi ternyata menyimpan bahaya yang sangat besar. Ini cerita tentang gimana sebuah komunitas bisa mengubah nasib mereka sendiri. Yuk kita dalami bareng-bareng, gimana sih kemitraan dan semangat gotong royong di pesisir Wonogiri, Jawa Tengah bisa jadi kunci dari perubahan yang keren banget. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di sebuah tempat yang bisa dibilang surga tersembunyi yang bahkan punya julukan segitiga emas. Ini adalah rangkaian 3 pantai yang pesonanya benar-benar memukau. Coba kita bayangin ya, ada pantai Nambu yang pasir putihnya itu luas banget. Terus ada pantai Karangpayung yang terkenal sama tebing raksasanya yang mirip payung. Ikonik banget bukan? Dan terakhir pantai Karangbang. Ini teluk yang lebih tenang. Cocok buat yang cari kedamaian. Pokoknya masing-masing punya daya tarik tersendiri. Tapi di balik semua keindahan itu, ada sisi lain yang berbahaya. Kita bicara soal ombak Samudra Hindia yang ganas dan tebing-tebing kars yang super curam. Jadi ini bukan lokasi yang main-main. Nah, di tengah situasi yang menantang inilah muncul seorang partner yang mungkin enggak kita duga. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Air Ud. Uniknya, mereka datang bukan sekedar sebagai penegak hukum, tapi justru jadi pendorong perubahan. Strategi mereka itu jelas banget, ada 3 pilar utama. Pertama, tentu saja soal keamanan dan kesiapan SAR. Kedua, mereka membangun kedekatan dengan warga lewat dialog. Dan yang ketiga ini yang paling penting, mereka memberdayakan warga lokal buat jadi garda terdepan di pantai mereka sendiri. Dan inilah buah dari kemitraan tadi, sesuatu yang sangat menginspirasi. Lahirnya sebuah tim SAR sukarela. Anggotanya, para nelayan dan pemuda setempat, orang-orang yang paling paham sama laut di sana. Mereka menamakan ini Tim Arnafat. Nama ini bukan sembarang nama loh, tapi diambil dari semboyan resmi Kepolisian Perairan dan Udara. Jadi ada makna yang dalam di baliknya. Arnafat Jarva Mahe. Wah, keren banget kan? Nama ini benar-benar mencerminkan jati diri dan kebanggaan para nelayan dan pemuda ini dalam menjaga rumah mereka. Nah, disinilah letak keunggulan mereka yang paling keren. Jadi, mereka itu gabungan dari 2 dunia loh. Di satu sisi ada pelatihan penyelamatan yang proper, yang resmi dari Ditpol Air Ud. Soal CPR, cara pakai alat, semuanya diajarin. Tapi di sisi lain, mereka punya pengetahuan lokal yang nggak bisa diajari di kelas manapun. Soal arus ombak, sampai celah-celah tebing yang paling berbahaya. Kombinasi yang pas banget bukan? Jadi kalau di lapangan, ya merekalah yang jadi mata dan telinga pertama. Mereka yang memantau kondisi laut, ngasih peringatan ke wisatawan, dan kalau ada apa-apa, merekalah yang pertama kali turun tangan. Bahkan mereka jadi penjaga pantai sukarela setiap akhir pekan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, karena ternyata rasa aman yang mereka ciptakan ini memicu efek berantai yang luar biasa buat ekonomi warga. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Jadi kuncinya tuh di sini. Adanya polisi dan tim SAR lokal yang selalu siaga itu berhasil membangun sesuatu yang fundamental, yaitu kepercayaan sosial atau social trust. Rasa aman inilah yang jadi modal awal kemandirian ekonomi mereka. Logis kan? Karena merasa aman, wisatawan jadi lebih percaya diri buat datang dan menjelajah. Ujung-ujungnya, jumlah pengunjung meningkat drastis dan roda ekonomi di sana pun mulai berputar kencang. Dan lihat deh dampak langsungnya, komunitas sekarang bisa mandiri ngelola semuanya, mulai dari parkir, tiket warung-warung, sampai kebersihan pantai. Artinya apa? Pendapatan dari pariwisata sekarang masuk langsung ke kantong warga. Oke, tapi perjuangan mereka jelas belum selesai. Supaya kesuksesan ini bisa bertahan lama, komunitas ini sekarang udah siap-siap buat menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Dan mereka ini mikirnya udah jauh ke depan loh. Coba kita lihat ya. Sekarang tantangannya apa? Kesejahteraan relawan kan masih bergantung sama donasi. Nah, solusinya, mereka mau kuatin pendanaan lewat BUMDes. Terus soal peralatan, mereka butuh perahu karet nih rencananya. Mereka bakal cari dukungan formal biar dapat alat yang lebih canggih. Sampai soal promosi juga dipikirin. Anak-anak mudanya bakal dilatih biar jago masarin lewat medsos. Dan yang paling penting, soal sertifikasi. Mereka mau kejar sertifikasi resmi dari BNSP biar para pemandu ini diakui secara nasional.
Keren kan? Rencananya jelas banget. Nah, kisah dari Dusun Ringgo ini akhirnya meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Mungkinkah model kemitraan seperti ini jadi cetak biru buat pengembangan pariwisata berbasis komunitas di tempat-tempat lain? Karena cerita ini membuktikan satu hal. Kalau warga lokal diberdayakan untuk menjaga dan mengelola aset alam mereka sendiri, hasilnya bisa jadi inspirasi buat seluruh dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa main ke Wonogiri ya.